Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, halaman 43. Silakan disimak ya. Pembelajaran 6, ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini, setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Lanjut halaman 44, petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia dirawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nomor 2, beberapa hari kemudian pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Yang ketiga, besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Lanjut halaman 45. Yang keempat, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. 5. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nomor 1, misalnya gambarnya seperti ini ya. Lanjut halaman 46. Ini gambar yang cerita yang kedua dan ketiga. Berikut adalah gambar yang keempat, bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 47. Gambar yang kelima seperti ini ya. Bawahnya, ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Pesan dalam dongeng petani yang baik hati adalah setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati, yaitu mengobati kaki burung pipit yang terluka, melepaskan burung pipit ke alam. Lanjut halaman 48. Berterima kasih kepada burung pipit yang telah memberinya bibit semangka, merawat bibit semangka hingga berbuah, selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan, dan menolong orang yang butuh pertolongannya. Bawahnya, ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Inilah manfaat tanaman bagi manusia, yaitu tanaman menjadi sumber bahan pangan manusia. Tanaman menghasilkan oksigen yang dipakai manusia untuk bernafas. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian dan tanaman dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Lanjut halaman 49. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain.
Gambarnya misalnya seperti ini ya, sedang berdoa untuk mendoakan orang lain. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Lanjut halaman 50. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. Nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahannya dengan pertukaran. 730 ditambah 400 sama dengan 1130. 400 ditambah 730 sama dengan 1130. 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Lanjut halaman 51. Nomor 2, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 630 ditambah 450 sama dengan 1080. 450 ditambah 630 sama dengan 1080. 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Nomor 3, Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 780 ditambah 578 sama dengan 1358. 578 ditambah 780 sama dengan 1358. 780 ditambah 578 sama dengan 578 ditambah 780. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.